Kita lanjutkan ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuriduna an yutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka, tetapi Allah menolaknya, malah berkehendaknya menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai. Yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Kenapa tidak disebutkan Nuro Al-Quran? Kenapa tidak disebutkan Nuro Ar-Rasul, tetapi Nurullah? Mereka hendak memadamkan cahaya Allah yang sampai kepada manusia melalui nabi-nabinya, itu datangnya dari Allah. Itu datangnya dari Allah. Allah sampaikan agamanya, aturan-aturannya, syariat-syariatnya melalui Nabi Isa, melalui Nabi Musa, melalui Nabi Muhammad dan yang lain-lainnya. Itu datangnya dari Allah langsung. Jadi ini nurun azim, cahaya yang agung, yang tidak lain adalah Islam, datangnya dari Allah langsung. Kemudian mereka memadamkannya, ya gak pernah bisa, gak pernah bisa, karena cahaya-cahaya Allah dari Allah langsung itu turunnya. Dan mereka berusaha memadamkannya dengan berbagai upaya dan yang lain-lainnya, gak pernah bisa. Maka yang berikutnya Allah nyatakan, wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu. Allah tidak menghendakinya, melainkan akan menyempurnakan cahayanya sampai hari kiamat. Jadi ini sudah pernyataan dari Allah bahwasanya Allah akan menjaganya sampai hari kiamat, akan menyempurnakan cahayanya, gak akan pernah padam di muka bumi sampai bumi itu hilang, hangus, sampai alam semesta dihancurkan. Ini sudah berpastatan Allah. Sehingga kita saksikan kejadian-kejadian yang ada, upaya mereka untuk menghilangkan agama Allah, untuk menghilangkan Islam, yang tidak lain cahaya dari Allah langsung. Jadi disebutnya bukan Nurul Nabi, tidak disebutkan dengan Nurul Al-Quran, Nurul Rasul, tapi Nurullah. Dan tidak disebutkan yuriduna ayyutfi'u ad-dina, tidak disebutkan demikian. Jadi salah seorang mufassir mengatakan, ayatnya tidak mengatakan yuridun ayyutfi'u ad-dina, mereka hendak mematikan agama. Enggak, ya, meskipun maksudnya agama Islam, tetapi disebutnya dengan Nurullah, karena agama Islam tidak lain adalah cahayanya Allah, datangnya dari Allah langsung. Gak mungkin mereka bisa memadamkannya. Ini nurun azim, cahaya yang agung, cahaya dari Tuhan, gak mungkin bisa dipadamkan. Maka ayat berikutnya, lanjutan ayat ini, wa ya'ballahu il ayyutimma nurahu, Allah pasti menyempurnakannya sampai hari kiamat. Sehingga upaya-upaya apapun gak pernah bisa. Sampai pernah ada kejadian di Baghdad, bangsa Tatar menghabisi kaum muslimin sehingga lautnya merah sedemikian rupa, penuh dengan darah-darahnya kaum muslimin, mencapai ribuan orang dibunuh. Apa kemudian Islam sirna? Tidak. Di Indonesia pernah terjadi pesantren-pesantren dibakar, kiai-kiainya dibunuh. Yang di Madiun
Nggak luput juga pesantren Gontor, sehingga pesantrennya dikosongkan karena kiainya harus ngungsi, sehingga begitu mereka datang kosong belum pesantren, yang jaga Pak Lurah. Mana Pak Kiai, mana santri-santrinya? Nggak tahu, bersembunyi di gua di Ponorogo, sehingga guanya terkenal dengan Gua Sahal sekarang, karena kiainya Kiai Sahal sembunyi di situ. Nggak padam di negara manapun upaya-upaya untuk menghilangkan Islam, nggak pernah bisa, karena ini nurullah. Mereka hendak memadamkan cahaya siapa? Cahaya Allah, ya nggak mungkin bisa. Sehingga disebutkan di dalam hadis Tamim Ad-Dari radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yablughanna hadzal amr ma balaghal lail wan nahar wa la yatrukullahu bi bait wa la yatrukullahu baita madarin wala wabarin illa adkhalahu Allahu hadzal din bi'izzin azizin aw bidullin dalilin azzan ya'izzullahu bihi al-islam wa dhullan yadhillullahu wa dhullan yudhillullahu bihi al-kufar. Ya mohon maaf ya, matanya sudah tidak muda lagi ya. Saya nggak bilang saya sudah tua, sudah tidak muda ya. Kan ada kata-kata muda ya, ada kata-kata muda. Dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama ini akan sampai sebagaimana realnya malam, sebagaimana realnya siang. Ada malam, iya. Ada siang, iya. Demikian juga agama Islam akan sampai di suatu masa sebagaimana realnya malam, realnya siang, di mana Allah tidak akan membiarkan suatu rumah dimanapun berada kecuali Allah memasukkan agama Islam ke dalamnya. Allah kirimkan kemuliaan dan Allah kirimkan kehinaan. Allah kirimkan kemuliaan dengan Islam dan Allah kirimkan kehinaan dengan kekufuran sampai hari kiamat. Gak akan pernah hilang ini agama. Jadi ini sudah statement dari Allah. Wa ya'ballahu illa ayyutimma nurihi. Kalau Islam itu bukan agamanya Allah, sudah habis di berbagai negeri. Pembasmian kaum muslimin, pemusnahan kaum muslimin, ngobok-ngobok ajarannya itu dengan strategi dan dengan biaya dan dengan upaya-upaya yang strategik, yang sistemik dan seterusnya, tapi gak pernah hilang. Ini karena Allah menjaga agama ini sampai hari kiamat. Beberapa waktu yang lalu kasihan sekali kaum muslimin, kaum muslimat di India, sampai undang-undangnya ya sebegitulah, antum yang lebih tahu. Intinya mereka harus dimusnahkan. Islam gak pernah bisa hilang, gak pernah bisa hilang. Sekarang tinggal kita andilnya di mana, andil di dalam mempertahankan Islam ini. Kalau hilangnya tidak akan pernah hilang sampai hari kiamat. Itu sudah statement Allah. Wa yaballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Kemudian yang berikutnya, sebelum dilanjutkan, kenapa tidak pernah hilang, gak pernah sirna, meskipun upaya-upaya luar biasa sedemikian rupa, digelontorkan duit untuk menghancurkan Islam sampai dengan cara yang halus juga agar kaum muslimin lepas dari agamanya dengan mengatakan semua agama benar. Ada yayasan namanya yang usah disebut gitu ya, dononya besar sekali, menggelontorkan duit untuk membuat buku-buku yang isinya adalah ajaran liberal, kampanye liberal, dan itu di kampus-kampus
ya corner-corner namanya begitu, banyak sekali, duitnya sangat besar. Sampai tokoh liberalnya ditanya, kok kamu dapatnya banyak? Loh, saya dapat banyak ini gak pakai proposal, gak pakai proposal. Yang pakai proposal lebih banyak lagi itu, dan menyebutkan nama ormas, karena dananya tak terbatas. Dananya tak terbatas. Yang penting untuk kampanye liberal dengan cara yang halus seperti itu. Islam tidak akan hilang. Malah ketika mereka menghimpit, menyudutkan kaum muslimin, orang jadi penasaran, pengen pada belajar, sehingga kemudian di satu sisi mereka ngantemin kaum muslimin, di sisi yang lain pada masuk Islam. Nah, sekarang tinggal andil kita di mana? Islam tidak bisa hilang karena dia agama yang dibangun di atas dalil, bukti yang jelas, bukan yudhohiun. Ayat yang tadi kita baca, yudhohiun, niru-niru orang sebelumnya. Islam bukan begitu. Islam bukan begitu, bukan yang niru-niru, gak jelas fondasinya, gak jelas dasarnya, bukan. Makanya orang merasakan kebenaran sehingga kemudian tegar membela Islam karena merasakan kebenaran. Agama yang dibangun di atas hujjah al-bayyinah. Ini ditegaskan lagi pada ayat yang berikutnya. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhiru 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk dihukumkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Ya, ini yang menjadikan Islam tidak pernah hilang, karena dia mabniun alal huda, mabniun ala dinil haq, mabniun alal hujjah al-balighah. Dengan cara Allah kirimkan Rasul, Allah kirimkan Rasul Nabi SAW bil huda. Apa artinya huda? Apa artinya al-huda? Al-huda artinya al-ilmu an-nafi, ilmu yang bermanfaat sehingga orang paham betul Tuhannya adalah Allah, gak ada yang lainnya. Itu diantara pekerjaan ilmu manfaat yang merupakan makna al-huda. Wa dinil haq. Apa dinil haq? Dinil haq artinya adalah al-amal as-salih. Jadi Islam dikirim oleh Allah sebagai agama yang manusia melalui Rasulnya dengan al-huda, dengan ilmu, bukan dengan yudhohiun seperti Yahudi Nasrani sebelumnya tadi, yudhohiun, niru-niru, bukan, dengan ilmu yang manfaat, yang kemudian dengan ilmu itu pemeluknya mengamalkannya, karena bukti kebenaran sangat jelas, sangat gamblang, sehingga orang bela-belainnya mati-matian. Orang bela-belainnya mati-matian, mengerahkan harta demi bela-belain Islam karena agama yang sangat jelas. Lebih baik mati daripada melayang Islamnya. Nah, ini alasannya. Ini sunnatullahnya. Kenapa tidak bisa sirna? Liyudhiru 'ala dini kulli, hingga dia unggul di atas seluruh agama apapun bikinan manusia. Agama Allah hanya satu, Islam, unggul. Kalau agama-agama yang lain nggak jelas, maka orang yang mendapatkan hidayah pasti masuk Islam. Nggak ada orang yang mendapatkan hidayah kemudian dapatnya selain Islam, nggak ada. Semuanya masuk Islam. Dapat hidayah mendapatkan kebenaran Islam, dapat hidayah mendapatkan kebenaran Islam. Para ilmuwan masuk Islam, para pemikir masuk Islam, karena dibangun di atas al-huda, ilmu yang manfaat, wa dinil haq, al-amal as-salih, dan bukti yang terang benderang. Ini yang menjadikan unggul.
Walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik mereka membencinya, Allah akan tetap jaga sampai hari kiamat. Nah, ketika kaum muslimin belain Islam sampai dengan nyawanya, apalagi harta, sampai dengan nyawanya, berbeda dengan orang Yahudi dan Nasrani. Ayat yang berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari warubban la ya'kulun amwalan nasi bil batil, dan seterusnya. Wahai orang-orang yang beriman, ketahuilah, ini informasi dari Allah, kebanyakan ahbar, ulama-ulamanya Yahudi, warubban, ahli ibadah dari kalangan Nasrani, mereka itu makan hartanya manusia dengan cara yang batil dan menghalang-halangi agama Allah. Jadi mereka itu di dalam beragama niru sehingga kemudian memunculkan sesuatu ajaran tertentu. Sebenarnya mereka itu karena menginginkan duniawi, biar ada pengikut, biar banyak pengikutnya, biar banyak masukannya, sehingga agama yang didirikan adalah agama kaumiyah, agama kekauman, agama karena suatu tendensi. Berbeda dengan kaum muslimin, beragama di atas alasan yang jelas, hujah yang nyata, maka bela-belain sampai lepas hartanya. Kalau mereka biar mendapatkan harta, makanya nanti insya Allah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Makanya tidak ada aliran sesat kecuali biasanya motivasinya dua. Perhatikan, gak ada aliran sesat kecuali biasanya motivasinya dua. Kalau nggak harta, wanita. Bikin suatu pemahaman tertentu karena pengen ngeruk harta dari anggotanya. Bikin suatu pemahaman tertentu karena biar bisa berpuas-puasan dengan banyak wanita. Aliran apapun biasanya karena dua, kalau harta, wanita. Ini yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.